Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Anas DTA dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pelayanan yang maksimal sangat diperlukan dalam pekerjaan atau pelayanan. Mengapa untuk menjadi seorang ahli memasak harus sekolah dengan biaya yang sangat mahal? Teman saya seorang pendeta menyekolahkan anaknya perempuan satu-satunya dari Manado ke Jepang hanya untuk membuat anaknya bisa menjadi ahli memasak. Mengapa seorang pelayan Tuhan harus sekolah teologi dengan baik untuk menggembalakan jemaat? Harus mengeluarkan biaya yang mahal? Jawabannya, supaya bisa menjadi pelayan yang terbaik. Mengapa seorang tukang cukur rambut harus kursus untuk bekerja di salon rambut? Padahal zaman dulu atau disebut tempo dulu, apakah tukang masak, gembala jemaat, tukang cukur tidak perlu sekolah mahal-mahal, tetapi tetap bisa bekerja atau melayani? Jawabannya bukan semata-mata masalah uang. Karena setiap orang dapat hidup dengan pekerjaan yang berbeda dan juga terkadang tidak harus sangat ahli. Rupanya dikarenakan perlunya kemaksimalan atau kesempurnaan untuk suatu pekerjaan atau pelayanan yang tentunya akan diikuti dengan nilai atau harga. Itulah sebabnya di Amerika kita mendengar istilah layoff, diberhentikan sementara atau PHK. Ada lagi istilah lain, payoff, dipecat dengan tidak hormat. Pada dasarnya jawabannya adalah sama. Apakah diberhentikan sementara atau dipecat dengan tidak hormat, itu sangat terkait dengan kemaksimalan bekerja atau melayani. Jika kita melihat secara spesifik, siapa sebenarnya contoh pelayan yang maksimal? Jawabannya tentu Yesus Kristus. Tema utama khotbah saat ini adalah kemaksimalan pelayanan Yesus Kristus. Khotbah dengan tema utama kemaksimalan pelayanan Yesus Kristus ini dibagi dalam 4 sesi. Ini merupakan sesi yang pertama. Mari kita lihat Matius 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus melayani berkeliling di seluruh Galilea. Ada sekitar 200 kota di Galilea dan menurut filsuf Josephus, tampaknya Yesus telah mengunjunginya. Yesus melayani di rumah-rumah ibadat atau sinagog. 3 hal terkait dengan rumah ibadah atau sinagog. Yang pertama, rumah ibadah atau sinagog merupakan tempat yang amat ramai di mana hikmat diserukan. Amsal 1 ayat 21 berkata, di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-katanya. Ibadah dilakukan dengan harapan agar setiap orang mengikuti ibadah tersebut menjadi terbuka hatinya untuk Injil. Khotbah Yesus di sinagog begitu jelas dalam Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 28. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaan pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibuka ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku
Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengar. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elia banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangatlah marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Umat Allah ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali kita perhatikan bahwa ada 3 hal terkait dengan rumah ibadat. Pertama, rumah ibadat itu merupakan tempat yang amat ramai, di mana hikmat diserukan. Yang kedua, di sinagog itu Yesus sendiri yang melayani, menunjukkan ia berbelas kasihan agar setiap orang diselamatkan. Yang ketiga, di sinagog Yesus melihat kitab Nabi Yesaya yang bertuliskan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu bisa kita cek dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Alkitab berkata, kemudian menutupnya dan memberikannya ke pejabat rumah ibadat. Kalimat yang Yesus lihat sama atau sesuai dengan pernyataan dalam Matius 4 ayat 23. Injil Kerajaan Allah merupakan kabar baik yang diberitakan Yesus, yaitu Raja Mesianik telah tiba untuk mendirikan kerajaan yang dijanjikan. Pemberitaan ini diikuti dengan mujizat-mujizat penyembuhan, sebagaimana dinubuatkan tentang kerajaan yang menjadi bukti kebenaran dari sang raja. Nabi Yesaya menjelaskan tentang kemaksimalan pelayanan sang raja atau Yesus Kristus dalam Yesaya 35 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Pernyataan Nabi Yesaya tersebut paralel atau dibuktikan oleh Yesus Kristus melalui tulisan Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menyatakan demikian. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus,
lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yesus Kristus menyampaikan Injil Kerajaan Allah, yaitu kerajaan sorga yang penuh anugerah dan kemuliaan. Merupakan kerajaan yang satu-satunya yang akan segera datang. Kerajaan yang akan bertahan, yang mengatasi semua kerajaan di dunia. Injil merupakan undang-undang dasar dari kerajaan itu yang mengandung sumpah pengangkatan sang raja bahwa ia telah menyediakan diri untuk mengampuni, melindungi, dan menyelamatkan warga kerajaan Allah. Injil mengandung sumpah agar warga kerajaan tetap setia, berkomitmen menyediakan diri untuk mematuhi titah-titahnya dan hidup bagi kehormatannya. Adanya Injil Kerajaan Allah agar setiap orang menerima Kristus atau orang yang sudah menerima Kristus diteguhkan imannya. Matius 4 ayat 23 menjelaskan bahwa Yesus melayani di antara bangsa itu. Artinya orang-orang percaya dari bangsa Israel atau orang-orang Yahudi yang dilayani oleh Yesus adalah mereka yang sangat bergantung pada perjanjian lama untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dinantikan. Bangsa Israel yang dimaksudkan juga adalah mereka yang memahami Yesus Kristus memenuhi garis keturunan Abraham. Yesus Kristus adalah benar disebut sebagai anak Daud. Injil Matius juga diperuntukkan bagi gereja atau orang percaya secara universal. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa di sesi pertama ini kita sudah melihat adanya kemaksimalan pelayanan Yesus Kristus melalui Matius 4 ayat 23 sebagai teks utama bahwa Yesus melayani berkeliling di seluruh Yudea. Yesus melayani di rumah-rumah ibadat. Pelayanan Yesus berfokus kepada Injil Kerajaan Allah yang menempatkan bahwa dirinya adalah satu-satunya juru selamat yang harus diterima oleh setiap orang, dan bagi orang yang sudah menerima dirinya sebagai juru selamat, maka keyakinan iman orang tersebut akan semakin diperkuat oleh Roh Kudus. Saya percaya bahwa renungan ini memberkati kita semua. Immanuel. Amin.